Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanlawi selaku dosen pembimbing Islam dan Ilmu Pengetahuan dan teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Malamalia dengan NIM 2014-20161 akan menerangkan materi tentang aspek ontologi ilmu pengetahuan dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Kata ontologi berasal dari kedua kata. Yang pertama onto, yang artinya atas, dan logi yang artinya ilmu. Jadi ontologi adalah atas ilmu. Sedangkan menurut istilah berarti hakikat apa yang dikaji. Sumber ilmu dapat diartikan hakikat yang dikaji dalam ilmu pengetahuan. Jujun S. Surya Sumantri memasukkan unsur metafisika, asumsi peluang, beberapa asumsi dalam ilmu dan batas-batas penjelajahan ilmu sebagai ruang lingkup dalam kajian ontologi. Terkait dengan metafisika, Jujun S. Surya Sumantri mengaitkannya dengan sesuatu yang jauh-jauh ke dalamnya, yakni hakikat kenyataan dari segala sesuatu yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, ontologi terkait dengan asumsi, yaitu dugaan kuat terhadap adanya sesuatu pada objek yang diteliti sehingga mendorong untuk mengkajinya. Hukum yang terdapat pada pengertian moral hukum yang terdapat pada objek ilmu yang selanjutnya disebut asumsi jangan ditafsirkan dalam pengertian moral, sebab ilmu tidak mempelajari kejadian yang seharusnya, tetapi kejadian yang sebagaimana adanya. Hukum tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum sebab akibat atau hukum kualitas atau sunatullah, yang menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan para teologi. Dengan adanya hukum sebab akibat ini, maka segala sesuatu yang diperoleh manusia tidak hanya mengantung pada Tuhan, tetapi usaha manusia dan keputusan Tuhan. Selanjutnya, paham yang ketiga, selain percaya kepada hukum sebab akibat atau sunatullah, tetapi juga pada hukum kebolehjadian atau probabilitas. Tampaknya paham yang cukup moderat, realistik, dan imbang karena selain akan mendorong manusia untuk bekerja keras, mengembang ilmu pengetahuan dan peradaban, namun pada saat yang bersamaan ia juga menyadari bahwa di samping itu ada hukum lain yang berada di atas hukum sebab akibat yang dapat berbuat di luar hukum sebab akibat itu. Selanjutnya, berkenaan dengan peluang, terkait erat dengan adanya hukum sebab akibat sebagaimana telah dijelaskan, adanya hukum sebab akibat di suatu pihak telah membuka peluang bagi ilmuwan untuk melakukan penelitian ilmiah. Selain itu, di kalangan masyarakat barat, sumber ilmu pengetahuan itu hanya ada 3, yaitu alam jagat raya yang menghasilkan rumpun-rumpun ilmu alam, fenomena sosial yang menghasilkan rumpun-rumpun ilmu sosial, dan alam pikiran yang menghasilkan rumpun ilmu filsafat dan humaniora. Adapun dalam pandangan Islam, selain alam jagat raya, fenomena sosial, akal pikiran juga wahyu yang menghasilkan rumpun ilmu agama Islam, dan hati nurani yang menghasilkan tasawuf. Kelima sumber ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, alam jagat raya. Alam jagat raya adalah segala sesuatu selain Tuhan yang meliputi fisik, jiwa, dan metafisik, alam jasmani dan rohani. Ilmu yang berkaitan dengan alam jagat raya, yang pertama ilmu kosmologi, 2 ilmu astronomi, 3 ilmu astrologi, 4 ilmu fisika, 5 ilmu geografi, 6 ilmu geologi, 7 ilmu mineralogi, 8 ilmu biologi, 9 ilmu botani, 10 ilmu zoologi, 11 ilmu pertanian, 12 ilmu perkebunan, 13 ilmu irigasi, 14 ilmu fisiologi, 15 ilmu kimia, 16 ilmu kedokteran. Yang kedua, Al-Quran dan hadis. Mereka juga menganggap sakral terhadap sumber ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Mereka memuliakan dan mengagungkan Al-Quran ketika akan membacanya menggunakan etika yang luhur, seperti berwudu, menggunakan pakaian yang tertutup, mengambil dan memegangnya menggunakan tangan kanan, menaruh di tempat yang bersih, tidak mendudukinya, tidak menaruh di bawah kaki,
dan juga tidak menumpuk dengan barang-barang. Membacanya dengan menghadap ke arah kiblat. Namun bersamaan dengan itu ia tidak berani sembarangan membacanya. Tidak gegabah dalam menerjemahkan dan menafsirkan. Khawatir terjemah dan tafsiran tersebut dimasuki oleh kepentingan-kepentingan manusia yang kotor dan tidak lurus. Sikap dan pandangan orang lain terhadap Al-Quran yang kurang terkait erat dengan pengembangan ilmu integrated adalah karena memandang Al-Quran terlampau berbasis emosional spiritual atau karena lebih menonjolkan dan mengajar pahala atau ganjaran dari membaca berupa syafaat atau bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sikap yang benar terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini dan mengimani bahwa Al-Quran baik lafaz maupun makna adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, benar, dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, memuliakan dan menghormatinya dengan cara bersikap takzim, mengagungkan dan melakukan penggunaan tata cara etika yang benar ketika akan membaca, memahami, dan menggunakan Al-Quran. Ketiga, berupaya dapat menerjemahkan seluruh ayat Al-Quran dengan bantuan Al-Quran yang sudah diterjemahkan oleh lembaga pentafsiran yang telah divalidasi terjemahan tersebut sesuai dengan ketentuan penerjemahan yang disepakati para ulama dan pakar Al-Quran. Keempat, berupaya memahami kandungan Al-Quran dengan menggunakan berbagai disiplin dan pendekatan ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, filsafat, pendidikan, sains, teknologi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, melakukan proses dialektika atau dialog secara gagasan, konsep, dan pemikiran yang dikehendaki Al-Quran yang berbasis pada hubungan seimbang antar teosentrik dengan gagasan, konsep, dan pemikiran yang terdapat dalam berbagai teori tersebut. Hasil dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis yang dibantu dengan metode ijtihad serta bantuan ilmu-ilmu lainnya, serta ditopang oleh spirit pengembangan pemahaman dan penyebaran agama Islam, maka lahirlah berbagai ilmu agama Islam, antara lain 1. Ilmu Al-Quran, 2. Ilmu hadis, 3. Ilmu fikih, 4. Ilmu kalam, 5. Ilmu filsafat Islam, 6. Ilmu tasawuf dan akhlak, 7. Sejarah dan kebudayaan Islam atau tarikh. Yang ketiga, fenomena sosial atau perilaku manusia merupakan objek yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu sosial serta cabang-cabangnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan psikologi. Orang yang mempelajari perilaku sosial manusia akan menghasilkan sosiologi yang mempelajari perilaku politiknya akan menghasilkan ilmu politik. Yang mempelajari asal-usulnya melahirkan antropologi, yang mempelajari gejala-gejala jiwanya menghasilkan psikologi, dan seterusnya. Kajian terhadap fenomena sosial yang dilakukan oleh bangsa barat cenderung sekuler, subjektif, dan provokatif di satu pihak, dan kajian terdapat fenomena sosial yang dilakukan oleh masyarakat Islam cenderung sektarian, subjektif, dan paternalistik, bahkan sakral, menyebabkan ilmu sosial di kalangan umat Islam juga tidak berkembang. Seharusnya kajian terhadap fenomena sosial didasarkan pada sikap yang seimbang antara kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Dengan ilmu-ilmu sosial yang akan dicapai kemajuan manusia dalam kehidupan sosialnya dan kemajuan manusia dalam kehidupan spiritual, moral, dan etikanya. Ilmu yang lahir dari kajian terhadap fenomena sosial ini antara lain sejarah, antropologi, perdagangan, psikologi, sosiologi, dan seksiologi. Selanjutnya, yang keempat adalah akal pikiran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh manusia menggunakan akalnya untuk memikirkan hakikat tentang segala sesuatu dan menggunakan kalimat yang bervariasi. Bangsa Barat menggunakan akal secara bebas, apa saja yang dianggap akal bagus, berguna, dan baik maka diikuti, berbanding balik dengan agama Islam. Umat Islam pernah menganggap akal remeh, membenci akal, menganggurkan akal, menina-bobokan akal, dan mencurigai akal.
ilmu yang dihasilkan melalui akal pikiran. Yang pertama filsafat, yang kedua matematika, dan yang ketiga humaniora. Yang kelima adalah intuisi atau hati nurani. Intuisi atau kecerdasan emosional dengan berbagai ragamnya seperti ar-ruh, an-nafs, asir, az-zauq, al-lub, al-fuad, al-qalb, al-ghadad, asy-syahwat, dan al-hawa merupakan objek kajian yang dapat digunakan untuk mendapatkan ilmu langsung dari Tuhan. Umat Islam tampak lebih banyak menggunakan pendekatan intuisi dan menghasilkan jenis ilmu seperti ini. Pada abad ke-8 di Barat banyak menggunakan pendekatan ini. Namun di masa sekarang ketika Barat menggunakan pendekatan yang liberal, rasionalisme, empirisme, positivisme, sekularilisme, dan pendekatan intuitif sudah ditinggalkan. Ilmu-ilmu yang terlahir dari intuisi ini adalah al-ma'rifah, al-isyariqiyah, al-ma'uhubah, al-faid, al-laduni, dan wangsit. Cukup itu materi kali ini. Mungkin kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, ontologi adalah salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang sumber ilmu pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang dijadikan tempat dan pengambilan bahan-bahan di mana sesuatu ilmu dirumuskan. Sumber ilmu tak ubahnya seperti sumur yang darinya dapat diperoleh air guna dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik diminum langsung maupun menjadi bahan campuran bahan lainnya, dan dapat pula diibaratkan seperti bukit dan gunung yang darinya dapat memperoleh bahan-bahan untuk membuat bangunan seperti batu, pasir, kapur, kayu, bambu, rotan, besi, tembaga, dan perunggu. Kedua, dalam pandangan Islam, sumber ilmu bukan hanya alam jagat raya, fenomena sosial, dan akal pikiran, bagaimana yang dijumpai di Barat, melainkan juga Al-Quran atau hadis dan intuisi. Dengan demikian, sumber ilmu dalam Islam jauh lebih lengkap dibandingkan dengan ilmu yang dianut masyarakat Barat. Itulah sebab di dalam Islam selain terdapat ilmu yang berbasis pada sumber alam jagat raya, fenomena sosial, dan akal pikiran, juga terdapat ilmu yang berbasis wahyu. Ketiga, bahwa dari sumber ilmu berupa alam jagat raya dapat dihasilkan paling kurang terdapat 16 cabang ilmu yang pengetahuan, yaitu kosmologi, astronomi, astrologi, fisika, geografi, geologi, mineralogi, biologi, botani, zoologi, pertanian, perkebunan, irigasi, fisiologi, kimia, dan kedokteran. Keempat, bahwa dari sumber ilmu berupa fenomena sosial dapat dihasilkan paling kurang 6 cabang ilmu sosial, yaitu sejarah, antropologi, ilmu perdagangan, psikologi, sosiologi, dan seksiologi. Kelima, bahwa dari sumber ilmu berupa wahyu dapat dihasilkan paling kurang 6 cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu Islam, ilmu akhlak, dan ilmu sejarah dan kebudayaan Islam. Keenam, bahwa dari sumber ilmu berupa pikiran yang dapat dilihat dari 3 cabang ilmu, yaitu filsafat, matematika, dan humaniora. Ketujuh, bahwa dari sumber ilmu berupa intuisi dapat menghasilkan al-ma'rifah, al-isyaqiyah, al-ma'uhubah, al-faid, al-laduni, dan wangsit. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.